Saudara-saudara terkasih, marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kali ini kita belajar tentang kekatolikan kita. Ini tema menarik. Dan kekatolikan itu kemudian dibahasakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Barang siapa yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. 3 hal, menyangkal diri. Artinya kita menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Dan ini butuh perjuangan sekali lagi. Karena kehendak Allah lah yang utama dan yang harus berjalan. Sementara kehendakku sendiri itu mestinya ada di bawah kehendak Allah. Sungguh suatu perjuangan, dan mari kita berjuang bersama untuk menempatkan kehendak Allah menjadi yang utama dalam hidup kita. Dan yang kedua, memikul salib. Seperti Yesus memikul salib. Salib yang akan dia pakai untuk bertahta di Golgota itu dia pikul sendiri. Sebuah teladan keberanian bahwa kita memang manusia yang berjuang. Kita adalah makhluk yang diberi aneka macam rahmat untuk mampu
melaksanakan langkah-langkah perjuangan kita. Sekali lagi, kita makhluk yang diberi rahmat untuk mampu melaksanakan perjuangan kita, termasuk memikul salib kita. Salib kita dapat kita pikul karena rahmat Allah, bukan kemampuan kita sendiri. Kalau kemampuan kita sendiri, kita nggak akan pernah mampu memikul salib itu. Tetapi rahmat Allah lah yang menopang kita mampu memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti aku, mengikuti Yesus. Dan apa yang Yesus sampaikan, yang Yesus kerjakan, itulah yang kita ikuti. Dan salah satu yang perlu kita ikuti, yang penting mendasar adalah bahwa kesadaran bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus berasal dari Allah. Dan ia bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, Yesus yang memiliki kesadaran diri seperti itulah yang perlu ada dalam diri setiap orang Katolik. Sebagai orang Katolik, karena baptis, Anda dipanggil menjadi anak-anak Allah, dibebaskan dari dosa asal, dipersatukan dengan seluruh gereja, diberi perlindungan surgawi melalui para kudus kita. 4 ciri baptisan itu yang harus kita sadari selalu, bahwa karena kita anak-anak Allah, kita memiliki seluruh warisan Allah. Apa yang diwariskan Allah? Kebaikannya, sifat-sifatnya, itu dapat kita warisi. Sekali lagi, kalau kita mau terbuka dan rendah hati untuk menerima sabdanya. Semoga rahmat Allah tercurah untuk kita, agar kita dapat memahami, mengerti panggilan kita yang sejati sebagai anak Allah. Berkah dalam, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.